kiri ada Jean Kelly Schroeder, adalah Kelly pemain yang Schroeder. bisa mengimbangi. Padunya Indonesia Penyerang punya pemain PSDS nih. Biak itu punya 16 caps Mantap. bersama timnas U23. Dan di klub ia sudah reguler bermain di Liga 1 musim 2024-2025. Akselerasi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selamat berakhir pekan guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, semalam sudah termeterinya perlawanan pertandingan di Piala AFF yang mana Malaysia dan Indonesia satu grup guys ya. Ini sangat menarik. Ini begini seru guys, karena di akhir-akhir ini sebenarnya Indonesia dan Malaysia ini belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu. Dia punya senior sama ada perlawanan persahabatan ataupun pertandingan yang besar kayak Piala AFF ini. Tetapi di U23 ini barulah dipertemukan Malaysia dan Indonesia di grup yang sama ya. Jadi ini yang ditunggu-tunggu di antara kedua tim ini. Saya guys, walaupun saya ini di Malaysia ya, memang saya mendukung Malaysia juga. Tetapi ini hanya di lapangan ya, kita berbicara terkait di lapangan nanti. Akhirnya selepas 90 menit kita tetap menjalin silaturahmi guys. Memang rivalitas antara Malaysia dan Indonesia ini seringkali diperkatakan di dunia sepak bola. Dan di antara kedua-dua tim ini punya sejarah yang tersendiri ya. Tetapi di akhir-akhir ini juga Indonesia lebih ke depan dari segi pembangunan sepak bola kelompok umur sama ada U17, U20, U23 dan juga seniornya. Yang kini seniornya juga dalam kualifikasi ronde yang ketiga Piala Dunia 2026. Selangkah lagi 5 Juni ini akan melawan China dan kemungkinan mereka akan ke Piala Dunia dan memerlukan dukungan kita semua. Saya mendoakan Indonesia seniornya akan ke Piala Dunia guys, karena satu-satunya wakil di ASEAN ini. Apapun U23 untuk Piala AFF ini sebenarnya mungkin ini piala yang banyak kontroversinya, tetapi dari segi nilai, dari segi value terkait dengan pembangunan pemain-pemain muda ya di bawah U23, di sinilah mediumnya, di sininya landasannya yang terbaik untuk mencipta bibit-bibit muda daripada kalangan U23 ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Pemain diaspora masuk line up mewah timnas U23 di Piala AFF. Yuk kita simak dulu video ini. Selain Jitses dan kawan-kawan yang tengah sibuk berkelana menuju Piala Dunia hingga melakukan uji coba di setiap matchday dengan banyak tawaran dari tim top, belakangan ini timnas kelompok umur juga sedang lumayan sibuk, khususnya U23. Gerald Vandenbroek baru saja mendapatkan hasil untuk 2 kompetisi. Timnas Indonesia U23 akan berjuang di kualifikasi Piala Asia. Grup E, ASEAN Mandiri Cup. Oh, ini ASEAN Mandiri Cup ya. Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Kemudian AFC U23 ASEAN Cup. Grup J, Korea Selatan, Indonesia, Laos, Macau. Indonesia dengan Korea Selatan Oke, tapi yang menjadi tumpuan adalah grup A ASEAN Mandiri ini. ASEAN U23 Championship, Indonesia, Malaysia guys ya, dalam satu grup. Ini yang dinanti-nantikan oleh semua. Saya pun ternantikan juga ini perlawanan antara Malaysia dan Indonesia ini guys ya. Kita lanjut U23 guys. Dan di Piala AFF U23. Tapi kali ini kita bakal bahas Piala AFF-nya saja, karena akan digelar di Indonesia. Dan digelar di Indonesia. Mulai lebih dekat pada 15 sampai 31 Juli mendatang. Pada drawing Juli, yang guys. baru selesai kemarin, Timnas Indonesia selaku tuan rumah menghuni grup A. Menariknya, kita satu grup bersama Malaysia, tim lawan yang diidam-idamkan ketum kita Erick Thohir. Selain itu, Filipina dan Brunei Darussalam menjadi lawan selanjutnya yang akan kita hadapi.
Tapi untuk menaklukkan Piala AFF, kita butuh yang namanya pemain yang berkualitas, berpengalaman, dan konsisten. So, mari kita cari tahu line up terbaik untuk Timnas U23 dengan kombinasi pemain Di diaspora dan bawah pemain binaan Nova lokal. Arianto nih kan, kuat nih Indonesia nih. Pemain diaspora masuk, selesai itu Malaysia ya. ASEAN U23 Championship Mandiri Cup. Pecahkan rantai yang menjerat. Melawan Malaysia sudah sangat dinanti-nantikan belakangan ini karena semua berasal dari Ketum PSSI Erick Thohir yang emang ngebet banget. Alasan beliau menyebut sudah kangen, sudah lama nggak ketemu. Dan entah kebetulan atau gimana, saat drawing Piala AFF U23 yang berlangsung di Indonesia dan kebetulan pula Erick Thohir yang membuka, Nah. hasilnya Indonesia resmi satu grup dengan Malaysia. Aduh. Di situ, Pak Erick langsung cengar-cengir, sebab ya sesuai harapan, sementara perwakilan Federasi Malaysia atau FAM justru terlihat sedikit tegang tanpa senyuman. Pada ASEAN Cup U23 2025 sendiri dibagi menjadi 3 grup. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina ada di grup A. Grup B berisi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Grup C, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Nantinya satu tim akan lolos sebagai juara grup, sementara satu slot akan diperebutkan lewat runner-up terbaik. Indonesia runner-up sebagai terbaik tuan ya. rumah tergolong masuk dalam grup yang cukup menantang nih. Maka dari itu, nggak boleh main-main kalau mau ngalahin negeri jiran. Dan juara tentunya adalah target utama. Kita kan sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Ternyata sekarang ini bukan mengundang. Ini dipastikan harus datang. Jadi pos kecocokannya lawan Malaysia. Tentu Ini- kami ingin coba yang terbaik. Dan ini juga kami beri kesempatan ke Coach Gerald yang baru memimpin untuk konsolidasi tim. Coach Gerald ya Memang baru. waktunya mepet karena kita tahu banyak kejuaraan, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir Oh, bukan setelah Nova pengundian Arianto. Piala AFF U23 sumber Antara News. Iya, Erick mengharapkan tim pelatih Timnas U23 yang dipimpin Gerald Van den Broek untuk Gerald, melakukan guys. konsolidasi kepada tim, mengingat jadwal yang padat. Akan tetapi, Piala AFF ini penting untuk pengalaman membentuk skuad sebelum terjun dan berjuang di kualifikasi Piala Asia U23. Betul. Maka dari itu, mari kita lihat skuad dan komposisi pemain yang ada. Saat ini, pemain Timnas Rafael Indonesia Struijk. senior yang usianya di bawah 23 tahun masih lumayan banyak. Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino, Rafael Struijk adalah masih banyak. nama-nama yang masih bisa dibawa Gerald Van den Broek. Tapi kembali lagi, karena ini adalah Piala AFF, maka nggak semuanya harus ikut. Kita mulai dari line up-nya dengan formasi 4-3-3. Dari kiper, posisi ini Cyrus sekarang Margono di Indonesia ya. sangat banyak persaingan. Ada Cahaya mantap. Supriyadi hingga Hernando Ari yang usianya pas-pasan 23 tahun. Tapi kali ini Mimin percayakan untuk yang sudah berpengalaman saja, Cyrus Margono. Kiper diaspora ini adalah WNI tanpa naturalisasi, tapi belum sekalipun membela timnas sama sekali. Ia sebelumnya sudah pernah dihampiri oleh pelatih kiper timnas, Sjoerd Woudenberg. Nah, pengalamannya Cyrus di Liga Kosovo bersama FK Dukejin jelas nggak perlu diragukan lagi untuk mengawal gawang timnas U23. Lanjut back, di tengah kita punya banyak opsi. Ada diaspora Hubner dan Dion Justin Max, Hubner. ada juga Kadek Arel dan Ferrari. Tapi karena kita cari yang realistis plus yang sudah berpengalaman, maka kombinasi Ini Dion Max pengalaman. dan Ferrari jadi pilihan utama. Karena secara mental, jelas Dion sudah teruji, sedangkan Ferrari bisa bawa pengalaman di timnas senior. Di sektor 2 back sayap, cukup kita serahkan pada Welber Jardim di kanan, Welber serta Jardim. Tim Gepens di back sayap kiri. Tim Iya, Gepen. keduanya udah nggak ada saingan lah. Kemudian di sektor tengah, ini menjadi yang Marcelino paling Evergener. krusial untuk menyetir jalannya pertandingan. Maka, pengalaman Marcelino Ferdinand nggak bisa dipungkiri, sangat perlu untuk menjadi motor serangan. Ivar Betul. Jenner juga masih memungkinkan untuk main. Dan satu lagi, sebagai pelengkap ada Raihan Hanan yang musim ini mencolok bersama Persija dengan 5 gol dan 2 assist. Jadi kombinasi Ivar, Hanan, dan Lino akan mengisi lini tengah.
Sementara trio lini serang nampaknya bukan Rafael Struijk lagi yang harus diturunkan sebagai ujung tombak. Ia bisa digeser sebagai sayap kanan dan di sayap kiri ada Jean Kelly Schroeder adalah pemain yang bisa mengimbangi. Padunya Indonesia Penyerang punya pemain PSDS ini. Biak itu punya 16 caps bersama timnas U23 dan di klub ia sudah reguler bermain di Liga 1 musim 2024-2025. Akselerasi dan umpan crossing James menjadi sebuah Raven. keunggulan Kelly Schroeder yang selalu ditonjolkan. Dan terakhir, di ujung tombak, James Raven adalah jawabannya. Di Sudah ujung sempat tombak. dihampiri secara langsung oleh Gerald Van den Berg dan sangat ngebet bermain di level senior setelah performanya di timnas U19 sangat mencolok dengan catatan 8 gol di seluruh pertandingan U20 dan U19. Jadi itulah line up secara pandangan Mimin dan mungkin bisa berubah karena hanya Gerald Van den Berg yang tahu bakal bermain dengan gaya apa dan siapa yang cocok, ya kan? Betul. Sudah mencakar dunia yang diam. Bangkitlah kau. Ya, Timnas Indonesia U23 sejatinya masih punya sedikit fondasi. Pada Piala AFF Senior 2024 kemarin, Sintayong sempat menggegerkan ASEAN menggunakan seluruh skuad dengan U23. Pemain-pemain seperti Kakang Rudianto, Tony Firmansyah, hingga Doni Tri Pamungkas adalah nama-nama yang saat ini ikut dan layak dipanggil kembali ke skuad asuhan Gerald Van den Berg. Di ASEAN Cup U23, grup A lumayan berat hanya karena ada Malaysia. Meski dalam beberapa pertemuan sering menang, jelas kita nggak bisa meremehkan mereka sedikit pun. Sementara Filipina dan Brunei bukan mau meremehkannya, tapi harus menang mudah lah ya. Apalagi Piala AFF U23 tahun 2025 rencananya akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan GBK. Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Maka kalau sampai imbang, nggak etis rasanya. Gelora Bung Karno dengan Stadion Bekasi ya. Di samping grup yang nggak mudah, Presiden AFF Kif Samet justru sudah memberikan prediksi duluan. Di depan podium, Kif Samet antusias menantikan atmosfer panas di grup A yang disebut grup neraka. Tentu saja grup A ada dua kekuatan, Indonesia dan Malaysia. Dan juga persaingannya ketat, ucap Presiden AFF tersebut dilansir dari Antara News. Ia bahkan memprediksi 4 tim yang kemungkinan besar akan menembus semifinal adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Cukup aneh sih, Presiden tapi memprediksi kayak udah ngasih bocoran yang bakal lolos. Deru kepakan. Ya terlepas dari apapun, kembali lagi kita nggak boleh jumawa. Judul Mimin mungkin berlebihan, tapi it's okay lah ya, biar kalian teredukasi. So, kalian sendiri percaya nggak dengan Gerald Van den Berg membentuk tim nasional U23 di Piala AFF yang nantinya bakal berlanjut ke kualifikasi Piala Asia U23? Makanya perlu terus dipantau dan didukung, karena target ini akan menjadi sebuah momen penting untuk target-target selanjutnya, termasuk di Piala Asia nanti. Oke guys, yang ditunggu-tunggu segera terjadi. Tapi alhamdulillah karena ini satu pertemuan rivalitas yang saya pikir ini kayaknya friendly match karena ini AFF 2025 yang mana tuan rumahnya adalah Indonesia. Jadi anggap saja ini adalah friendly match antara Indonesia dan Malaysia ya dalam grup yang sama. Dan baru-baru ini pun memang Bapak Erick Thohir inginkan Malaysia ketemu dengan Indonesia di peringkat senior tim ya. Karena sudah lama tidak ketemu, kata Bapak Erick Thohir kangen ya dengan pertemuan ini. Tetapi yang ditunggu itu akhirnya tiba. Tetapi ini adalah U23 ya, bukan senior. Apapun, pertemuan ini adalah pertemuan yang epik sekali. Pertemuan yang secara tradisinya Malaysia dan Indonesia ini punya sejarah yang panjang dalam sepak bola. Cuman saya tidak mau mengulas terkait dengan sejarah yang lama. Sekarang ini kita dalam era digitalisasi dan juga era modernisasi, moderate. Jadi kita harus berpaut pada kenyataan yang mana kedua-dua tim juga siap sedia, cumannya hanya menentukan nanti adalah di atas lapangan ketentuannya itu. Tapi kalau saya lihat tadi ya, reaksi Bapak Erick Thohir apabila dia mencabut nama Malaysia itu, dia seolah-olah sudah sangat rindu dan kangen dengan pertemuan yang epik ini
Walaupun dia U23 ya, tetapi cara reaksi Bapak Erick Thohir itu memang itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dan kalau saya melihat tadi line up pemain-pemain timnas Indonesia U23 ini memang semuanya berpengalaman guys. Ini saya pikir Indonesia adalah juara grup ya untuk grup A ini. Bukan menidakkan kelibat Malaysia di situ. Sebab saya sendiri akan mendukung Malaysia nanti. Kalau dia lawan Indonesia, saya tetap dengan saya punya negara ya. Kalian dengan negara kalian Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari segi susunan pemain dan juga pengalaman yang ada pada pemain itu, saya agak percaya sedikit Indonesia ini levelnya lebih tinggi lah melihat kepada nama-nama pemain kayak Jens Reben, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand ada di situ juga. Cyrus Margono, kalau itu penjaga gol yang digunakan oleh Indonesia, lagilah Indonesia itu solid. Di penyerangnya pun sudah sangat luas pengalaman. Di bagian lini tengah Ivar Jenner dengan Marcelino sangat pengalaman guys. Kemudian di lini belakang tadi juga semua pemain-pemain pengalaman. Muhammad Ferrari-nya di situ yang sudah selalu dipanggil di timnas senior juga. Dan banyak lagi lah kan pemain-pemain tadi. Itu memang berpengalaman semua guys ya. Jadi saya punya prediksi grup A. Grup A kan? Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei. Indonesia menduduki posisi yang pertama. Tapi ini secara awal kita bicara terkait fakta ya. Tetapi akhirnya nanti bola itu bulat, bola itu bundar, apa saja bisa terjadi kepada tim di grup A ini. Mungkin Filipina juga yang kita tidak sangkakan, tidak memberi harapan yang besar. Tiba-tiba Filipina pula naik. Jadi harus waspada dan berhati-hati kepada semua tim juga ya. Tidak terlalu memandang rendah kepada yang lain. Oke guys, saya punya pandangan pendapat sendiri itu. Kita nantikan perlawanan rivalitas sejarah yang tersendiri di antara Malaysia dan Indonesia. Tuan rumahnya adalah Indonesia bermain di GBK dan juga satu lagi stadion yaitu Bekasi. Kita doakan yang terbaik, semoga perjalanan perlawanan permainan ini akan berlangsung dengan baik di bulan Juli nanti. Insya Allah panjang umur kami akan ke sana menonton Malaysia Indonesia guys. Seru banget nih, keren. Aduh, nggak sabar nanti kan guys ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.